Halo, assalamualaikum. Ini jajanan saya lagi. Ya, karena penasaran dengan TWS-TWS yang punya layar di casingnya. Pada ngikutin JBL yang 2 jutaan lebih itu ya. Tapi ini terjangkau kok, sekitar 300 ribuan dari Keep. Sebetulnya saya bisa aja sih request ke orang Keep buat dikirim ini. Tapi saya mah kalau nggak ditawarin ya nggak enak buat minta ya. Ya udah beli sendiri. Siapa tahu nanti AdSense-nya atau komisi affiliate-nya nutup gitu ya buat pembelian gadget yang satu ini. Ya, ini akan saya pairing nanti langsung. Ini kayak unboxing dan first impression aja. Nanti hasil pengetesannya akan saya sampaikan langsung direkam dengan mikrofonnya Keep DTH8 ini ya. Biar lebih cepat jadi videonya. Dan saya beli ini karena ya, saya suka dengan earphone yang tipenya ear clip kayak gini. Bisa kepake buat saya kalau kerja dan nonton smart TV kalau nggak mau berisik gitu ya di rumah ya. Nggak pengen kedengaran orang lain karena anak-anak lagi tidur misalkan nonton bola. Kemudian yang menarik adalah apa nih? Tadi ada with built-in SD card. Apakah maksudnya kalau saya masukin SD card di charging case-nya, dia bisa play music tanpa harus ada smartphone? Kalau bisa kayak gitu, mantap. Tapi langsung aja kita lihat isi di dalam paket penjualnya dulu ya. Untuk ngecek fitur-fiturnya nanti. Ya, terakhir ini ada sebuah partisi yang isinya hanya kabel charging Type-C ya. Karena kan ini ear clip, jadi nggak ada ear tips karet tambahan. Dan kita buka sedikit untuk buku manualnya buat ngeliat seperti apa sih cara pakainya. Ya, memory card-nya dimasukkan ke casing-nya. Ada headphone button di situ. Ada menu-menunya. Switching between mobile music and local music. Oh iya ya, jadi kayaknya bener. Kita bisa play local music dari micro SD di charging case-nya. Ini udah kayak punya iPod atau MP3 player sendiri ya. Nggak usah ngandelin smartphone lagi. Cuma pastikan aja file audio yang kamu pakai di micro SD itu bukan bajakan dan tidak melanggar hak cipta ya. Ini buat touch control-nya. Dia bisa play pause, klik once, previous next, double klik di kiri dan di kanan. Kalau tekan dan tahan lama itu buat atur volume dan 3 kali klik itu buat voice assistant ya. Kalau game mode 4 kali klik. Ya males banget ya harus 4 kali klik, tapi nanti saya akan coba cek juga deh delay-nya kayak gimana ya. Dia bisa ngeplay file audio MP3, WMA, WAV, AP, dan FLAC. Atau lossless ya, kalau FLAC ya, kalau nggak salah ya, high res audio. Maksimal micro SD yang disupport 32 GB, jangan gede-gede banget. Dia sudah Bluetooth 5.3, kodeknya support AAC dan SBC. Oke, itu aja yang perlu dibahas dari buku manualnya. Kita langsung lihat produknya. Oke, ada 2 warna ya. Warna putih atau beige sama warna hitam. Saya ambil yang hitam aja. Bentar, ini apa? Sudah dikasih micro SD 1 GB di dalamnya. Kecil sih 1 GB, tapi sudah dikasih. Kamu tinggal copyin file-file audio. Misalkan kamu mau dengerin murotal hasil ngerekam atau ngedengerin kajian hasil ngerekam juga bisa ya. Kita coba buka clamshell-nya. Oh, di dalamnya seperti ini saja. Tidak ada tombol, misalkan buat masuk ke mode pairing, kayaknya harus dilepas dari casingnya. Ini apakah masih dilindungi plastik? Iya, jadi nggak ngecas. Tuh, ada plastik buat mencegah arusnya bocor selama dalam penyimpanan. Ini yang kiri. Penanda kiri kanannya di mana ya? Saya belum nemu. Oh, di dalam sini nih. Saya harus tunjukkan. Nah, di sini ada huruf R-nya tuh. Ini cukup lentur ya. Tuh, bisa dibikin kayak gini. Selain direnggangkan. Karena kan nanti harus dipasang di telinga. Harus bisa direnggangkan kan. Yang masuk ke telinga nih yang bagian depan. Ini di belakang daun telinga saya. Oh iya, sama lah kayak ear clips biasa. Yang jelas tombolnya tombol fisik, bukan tombol sentuh. Mantap. Mungkin ini bisa gantiin Baseus Ergo AS01 saya yang jadi padanan smart TV saya. Saya skip, saya nggak jual-jual, saya keep. Saya simpan maksudnya yang nggak dijual dulu karena memang bakal kepake. Sementara ini adalah Keep DTH8
Baterainya di tiap earbuds itu 35 mAh, ada tulisannya, dan di charging box-nya itu 500 mAh. Gimana cara menyalakan layarnya? Dari sini. Oh iya, tekan tombol yang ada di bawah ya. Layarnya yang bagian atas, ini kayak watch face ini ya. Kayak watch face beneran, kayak wallpaper jam tangan. Mungkin ini sebetulnya softwarenya software jam tangan juga nih. Ini ada wallpaper, bisa diganti-ganti. Spatial sound ada juga. Gaming mode juga bisa. Lalu find my buds. Ini baterai casingnya tinggal 3%. Ada flashlight. Oh, flashlight ini buat ini ya. Oh iya, baterai case-nya tinggal 5%. Kalau saya sinyalir, ini tuh si case-nya adalah semacam smartwatch yang bisa connect ke TWS. Makanya harus pairing dulu. Ini ada equalizer segala. Harus sambil dicas katanya. Siap, saya cas dulu pakai power bank aja. Sambil dicas ya, saya keluarkan dulu earbuds-nya. Saya pakai di kiri dan kanan. Kanan dan kiri, deng. Kanan dulu baru kiri. Oke, ini cara masuk atau pairing ke earphone-nya. Pilih dulu local mode ya. Dia pairing dari casing ke earbuds-nya. Benar, ini kayak watch deh si software-nya. Dan kita coba play. Ya, dia ke play satu file audio WAV. Sebagian besar dari pemirsa, terutama yang awam ya. Ini tuh file audio dari voice recorder saya ya, si micro SD-nya. Jadi yang kamu dengerin barusan adalah hasil rekaman voice over saya. Nah, kalau mau mainin dari mobile phone, pilih mobile phone dan pairing dari smartphone kamu. Oke, udah masuk ke mode pairing, jangan lupa pilih mobile phone di situnya. Nih, Keep That H8 udah muncul sekarang. Pairing. Oh, dia minta permission buat SMS, bisa dibaca juga. Mungkin nanti SMS notifnya bisa muncul di layar dari charging box-nya. Kodeknya AAC ya, kalau dimatiin jadi SBC. Bass shaker test masih kedengeran, ada suara bassnya. Biasanya yang open ear begini, ada yang nggak kedengeran sama sekali. Dan tidak ada rattle maupun burst ya. Lalu saya mau cek untuk virtualisasi. Virtualisasi lumayan kerasa, kalau arah 8 arahnya itu bisa dibedain ya. Cuma entah kenapa suaranya tuh kayak dari atas semua. Terlalu mengambang dengan jarak yang tidak terlalu menjauh dari tengah kepala saya. Jadi sound stagingnya tidak terlalu luas. Tapi ya namanya juga open ear dengan tipe ear clip gini. Kadang-kadang open ear ya nggak terlalu bisa merepresentasikan suara dengan baik ya. Terutama untuk yang harganya terjangkau. Saya akan sedikit ngetes dengan suara lagu. Untuk sound quality, bassnya masih lumayan kerasa, cuma punch-nya kurang, powernya nggak terlalu nonjok, nggak terlalu deep, nendang gitu dari dalam ke permukaan. Kemudian vokalnya masih rada ngambang, kurang bulat, nggak jadi berat sih, pitch-nya nggak jadi cempreng juga, tapi ya kayak terlalu flat gitu ya. Ada beberapa TWS open ear clip yang terjangkau yang memang suaranya kayak gini, nggak masalah sebetulnya. Apalagi ini kan punya kelebihan di charging box-nya. Kemudian treble open, airy, tapi nggak terlalu sering gitu, nggak terlalu clear. Ya rata-rata aja, tapi lumayan balance ya. Lebih condong ke flat sih sebetulnya. Tapi nggak ada sektor yang terlalu dominan, bagusnya. Kemudian saya akan coba play lagi sekali lagi, tapi kali ini saya ubah equalizer-nya dari charging box-nya ini. Di beberapa settingan equalizer, kerasa bass-nya lebih muncul, cuma nggak jernih jadinya suaranya, terlalu kerasa diatur atau diubah di tune-nya. Kemudian yang custom ini gimana cara ngubahnya nih? Ya custom, tapi nggak bisa diubah, kan jadinya bingung custom apanya. Di jazz ini bassnya paling enak menurut saya, tapi overall
rada kurang, ya sound quality-nya kurang enjoyable sih kalau mau buat dengerin kualitas audio dengan sangat baik. Tapi kalau buat kayak dengerin kajian, dengerin murotal, dengerin podcast ini masih oke. Yang penting kamu bisa dengerin sambil tetap kerja, tetap menyimak keadaan sekitar dengan aman, nggak cepet lelah telinganya. Ear clips gini selalu saya favoritkan. Cuma kalau masalah sound quality, bagi saya ini masih levelnya di bawah Baseus Airgo AS01 ya. Kalau sama Bose Ultra yang open jauh lah ya. Atau sama Feel GS kemarin. Tapi sesuai harga aja, apalagi dengan harga yang terjangkau ini, dia ditambahin fitur buat jadi MP3 player lokal. Kemudian juga ya kayak punya smartwatch lah ini mah ya. Kemudian juga apalagi bisa atur-atur semuanya dari case-nya aja, nggak usah dari smartphone. Jadi kalau kamu lagi di perjalanan, smartphone-nya misalkan kamu deg-degan, was-was kalau dikeluarin, takut copet atau apapun, taruh di tas aja, kamu pegang aja ini case-nya ini kayak gini. Bisa play music juga kan tanpa smartphone, bisa atur playback, volume, dan lain-lain juga dari sini. Secara fungsi ini mantap banget buat level harganya. Cuma secara sound quality, ya bukan buat nikmatin audio yang mendalam. Untuk delay dan mikrofon, saya akan bahas setelah ini sekaligus langsung ya pakai contoh perekaman audionya. Buat teman-teman yang tertarik dengan barang yang satu ini, yang keren ini sebetulnya, boleh cek link di deskripsi ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman informasi yang saya sampaikan di video kali ini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Kit DTH8 ya. Ear clip, earphone, TWS yang unik karena punya casing dengan layar seperti ini. Kemarin saya udah coba buat main game PUBG Mobile, delaynya minim, di mana gerakan-gerakan udah terasa on point, dan ekor langkah itu cuma 2 langkah. Segini udah tergolong acceptable banget ya, apalagi buat harganya. Jadi enak banget buat dipakai main game, dan pas nyalain gaming mode dari charging case-nya ini juga bikin suaranya makin kerasa sinkron jadinya ya. Nah, silakan dengarkan suaranya. Lalu bandingkan dengan suara dari mikrofon iPhone 13 saya. Bagusan mana? Habis ini saya akan ganggu suaranya dengan kipas angin. Oke, sudah menyala di level 1 kipas anginnya. Lalu saya akan berhenti bicara dulu. Lalu saya kembali berbicara dan saya akan segera matikan kipasnya. Perhatikan ya, ketika saya berhenti bicara, apakah suara kipasnya jelas terdengar atau sama-sama hilang? Kalau iya sama-sama hilang, berarti ada INC-nya ya, si mikrofonnya ini. Lalu bandingkan ketika saya berbicara dengan gangguan kipas dan sekarang ketika tanpa gangguan kipas, apakah ada bedanya? Lebih bulat sekarang nggak? Kalau iya, lebih bulat sekarang, berarti INC-nya juga tadi bekerja dengan baik ya, meredam noise-nya. Saya nggak bisa dengar sampelnya, ini langsung aja ditayangkan di video. Jadi teman-teman harap komen ya mikrofonnya seperti apa. Oke, gitu aja videonya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Algon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.